Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 35. Aku bisa menemaninya, tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Namun, aku khawatir aku tidak bisa membantunya. Bagaimana kalau Rabu depan? Oke, hari Rabu kedengarannya bagus. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum pergi ke lapangan golf? Kamu sudah berlatih golf selama 1 tahun sekarang. Tentu, kurasa ini sudah waktunya. Aku akan membeli keanggotaan golf untuk lapangan itu. Keanggotaan golf, itu sangat mahal. Harga keanggotaannya berkisar dari beberapa puluh juta hingga beberapa ratus juta won. Saya menggunakan keanggotaan bisnis Kim Jong kapanpun saya perlu pergi ke lapangan. Apakah begitu? Mari kita bermain golf dengan keanggotaan firma hukum saya ketika Presiden Amil datang ke Korea. Saya tidak ingin memaksakan. Jangan khawatir. Amil adalah pemain golf yang buruk. Nanti kamu bisa membeli keanggotaan golfmu sendiri. Baiklah kalau begitu. Ayo lakukan itu. Rabu tiba. Gunho berangkat ke Palace Hotel yang terletak di sebelah terminal bus Gangnam Express, tempat Amil menginap selama kunjungannya ke Korea. Pengacara Yang Jin Kim sudah berada di lobi hotel ketika Gunho tiba di hotel. Kita tidak perlu naik 2 mobil. Saya yang akan menyetir. Kedengarannya bagus. Di mana Amil? Dia akan segera turun. Apa nama perusahaan di kota Pyeongtaek yang kita tuju? Itu Eknopak. Pernahkah kamu mendengarnya? Ya, ini perusahaan yang cukup besar dan perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI. Mereka memiliki 3.000 karyawan. Ya, itu benar. Amil turun ke lantai 1 melalui lift dan mengangkat lengannya saat melihat Gunho menunggunya di lobi. Oh, Tuan Gunho Go, apa kabar? Gunho membawa Presiden Amil dan pengacara Yang Jin Kim dengan Land Rover-nya dan pergi ke Eknopak Corporation yang terletak di kota Jinwi di kota Pyeongtaek. Seorang penjaga menghentikan mobil Gunho di gerbang utama. Kami di sini untuk bertemu Presiden. Bolehkah aku memberitahunya siapa yang datang menemuinya? Tolong beritahu dia bahwa lokasi Presiden Jepang Limondel Dion ada di sini. Penjaga itu dengan cepat menelepon ke suatu tempat sebelum dia kembali ke pesta Gunho. Kamu bisa melanjutkan. Silakan parkir di sana dan pergi ke lantai 2 melalui pintu masuk utama. Pabrik besar mereka terorganisir dengan sangat baik dan sangat bersih. Para pekerja tampak rapi dan disiplin. Halaman depan pabrik tertata apik dengan pepohonan seperti pohon pinus dan pohon juniper. Saya ingin memiliki pabrik seperti ini. Pabrik yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan dengan pendapatan penjualan 1 triliun won. Gunho menggigit bibirnya saat dia mengambil keputusan dengan tegas. Setelah Gunho memarkir mobilnya, ketiga pria itu berjalan menuju pintu masuk utama. Ada seorang pria berusia 50-an menunggu pesta Gunho. Selamat datang di Eknopak. Saya Direktur Departemen Penjualan di sini. Anda pasti Presiden Amil. Kami menerima telepon bahwa Anda akan berada di sini. Silakan ikut saya akan mengantar Anda ke kantor Presiden. Di pintu masuk, beberapa bagian mobil lengkap dipajang di bawah sorotan. Mereka ditampilkan secara profesional untuk dipamerkan. Direktur penjualan memimpin rombongan Gunho ke lantai 2. Kantor Presiden luas. Itu berkarpet hijau, dan seorang wanita muda berusia 20-an sedang duduk di depan meja. Dia mengenakan setelan jas. Dia pasti seorang sekretaris. Ketika dia melihat rombongan Gunho memasuki kantor, dia berdiri. Apakah Anda Tuan Amil? Sekretaris itu bertanya, bahasa Inggrisnya terdengar sempurna. Ya, benar. Sekretaris membawa rombongan Gunho ke kantor lain di dalam kantor besar tempat mereka berdiri. Kantor itu besar. Presiden sedang duduk di meja konferensi yang terletak di tengah kantor. Dia berdiri ketika dia melihat rombongan Gunho memasuki kantor. Presiden adalah seorang pria yang kelebihan berat badan berusia 60-an, dia tampak seperti katak. Selamat datang, Presiden Amil. Amil dengan ramah mengulurkan tangannya kepada Presiden untuk berjabat tangan. Mari kita semua duduk. Setelah semua orang duduk, Presiden mengeluarkan kartu namanya dari kotak penyimpanan mini mutiara tradisional Korea dan menyerahkan satu ke masing-masing pesta Gunho. Presiden Amil memberikan kartu namanya kepada Presiden dan begitu pula jaksa Kim. Presiden memandang kartu nama pengacara Kim dengan cermat menggunakan kacamata bacanya. Oh,
Anda pengacara dari Kim Jong. Tapi kami belum memerlukan konsultasi hukum apapun karena kami belum memulai apapun. Kata Presiden kepada Jaksa Kim sambil tersenyum. Dia memiliki wajah bulat besar seperti roda kendaraan dengan mata kecil. Saya di sini untuk menjadi penerjemah bagi Presiden Amil. Gunho juga mengeluarkan kartu namanya, tapi dia ragu untuk memberikannya kepada Presiden. Dia merasa agak malu untuk menyerahkannya padanya. Namun, dia ada di sini dan merasa harus memberikannya kepadanya. Presiden sekali lagi memakai kacamata baca untuk melihat kartu nama Gunho. Presiden Pengembangan GH. Ya, benar. Apa kepanjangan dari GH? Gunho tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa malu untuk memberitahunya bahwa GH adalah inisialnya. Ketika Presiden menyadari bahwa Gunho ragu-ragu untuk menjawab, dia tertawa dan berkata, itu pasti inisial nama Anda. Banyak orang yang menggunakan inisial mereka untuk nama perusahaannya akhir-akhir ini. Apakah itu perusahaan pengembang real estate? Saya lebih banyak menjalankan bisnis properti sewaan daripada mengembangkannya. Presiden tidak menunggu sampai Gunho menyelesaikan kalimatnya, tapi dia mulai berbicara dengan Amil. Saya kagum ketika saya pergi ke AS bulan lalu untuk melihat Limondale Dion. Saya sangat terkesan dengan pusat penelitian dan peralatan mereka. Ini memang merupakan perusahaan global. Pengacara Kim menafsirkan Amil saat Presiden sedang berbicara. Begitu Amil paham dengan apa yang disampaikan Presiden, dia tersenyum lebar. Saya sempat melirik Eknopak dalam perjalanan ke sini. Saya juga terkesan. Pabriknya tampak sangat bersih. Pengacara Kim menafsirkan apa yang baru saja dikatakan Amil. Pabrik kami mematuhi 3 kanan 5S. Saya kira para pekerja melakukannya dengan baik karena Anda menganggap pabrik kami sangat bersih. Pengacara Kim berbisik kepada Gunho, Presiden Go, apa itu 3 kanan 5S? Itu adalah kegiatan bersih-bersih untuk meningkatkan produktivitas secara efisien di sebuah pabrik. 3 right adalah singkatan dari right goods, right quantity, dan right place dan 5S adalah singkatan dari sorting, straightening, shining, standardizing, dan sustaining. Aku bekerja di sebuah pabrik. Benarkah? Begitu. Sekretaris wanita membawakan teh dan meletakkan secangkir teh di depan setiap orang di kantor. Gunho bisa mencium aroma teh. Mari kita minum teh. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, Nona Oh? Sekretaris itu sedikit ragu sebelum dia duduk di ujung meja. Mes. Oh bersekolah di SMA dan perguruan tinggi di AS. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Dia akan sangat membantu dalam berkomunikasi dengan Presiden Amil. Ah, benarkah? Pengacara Kim memberikan kartu namanya kepada Nona Oh. Dia melihat kartu nama pengacara Kim. Gunho tidak memberikan miliknya padanya. Setelah menyesap teh beberapa kali, Presiden melanjutkan pembicaraan. Tidak mudah bagi perusahaan patungan Limondale Dion dengan Jepang untuk memasuki pasar Tiongkok. Ada masalah emosional antara Jepang dan Tiongkok karena sejarah mereka, dan juga biaya tenaga kerja di Jepang yang terlalu tinggi. Namun, jika ibu bisa joint venture dengan Korea, maka akan jauh lebih mudah untuk masuk ke pasar Cina. Bu, kenapa ibu tidak menerjemahkan untuk Presiden Amil? Sekretaris itu dengan lancar menafsirkan apa yang baru saja dikatakan Presiden dengan suaranya yang menyenangkan. Amil dan pengacara Kim tampak terkesan. Dia berbicara seperti penduduk asli Amerika. Pengacara Kim berkata dengan takjub. Amil berkata, kami mengakui kecanggihan teknologi Eknopak. Alasan kami tidak melakukan joint venture dengan Tiongkok adalah karena teknologi mereka tertinggal dari Jepang dan Korea. Apalagi, sulit menemukan pigmen majemuk berkualitas baik di pasar Tiongkok. Kali ini, pengacara Kim menjadi penerjemah untuk Presiden. Presiden terus berbicara. Dia sepertinya sangat berpengalaman dalam diskusi semacam ini. Kami akan menyiapkan lahan untuk membangun pabrik dan ekstruder untuk mesin compound. Yang perlu didatangkan Limondale Dion hanyalah teknologinya. Kami juga akan menangani pemasaran untuk pasar China. Kami sudah memiliki kantor cabang di China. Jadi, saya ingin menyarankan, Presiden menyeret kursinya ke arah Amil dan berkata dengan nada rendah, mari kita jadikan 51. 49. Kita 51 dan Limondale Dion mengambil 49. Kita memerlukan ini untuk mempertahankan kendali manajemen kita. Selain itu, kita ingin transfer teknologi di akhir usaha patungan. Amil mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Presiden,
lalu dia tersenyum dan berkata, "Saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, saya tidak dalam posisi untuk membahas persyaratan usaha patungan tersebut. Saya akan berbicara dengan kantor pusat. Ini merupakan pertemuan yang sangat produktif, Tuan." Presiden Eknopak memanggil Direktur Penjualan. "Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada Presiden Amil Jepang di mana lokasi Limondel Dion di sekitar pabrik kita, termasuk pusat penelitian dan jalur produksi kita sebelum mereka pergi?" "Tentu saja, aku akan melakukannya." Rombongan Gunho mengunjungi pusat penelitian Eknopak. Kepala peneliti keluar dan menyambut rombongan Gunho, dia mengenakan jas lab putih. "Pusat penelitian kami memiliki lebih dari 100 peneliti dengan gelar PhD di bidang teknik." Gunho tercengang dengan peralatan penelitian canggih milik perusahaan dan sejumlah besar karyawannya yang berpendidikan tinggi. "Apa yang saya miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan ini. Saya hanya memiliki beberapa Onerumtels dan beberapa saham." Gunho merasa sedikit tertekan. Wajah Presiden Eknopak yang tampak seperti katak dan memiliki perusahaan dengan pendapatan penjualan lebih dari 1 triliun won terus bermunculan di kepalanya. Seperti yang disarankan pengacara Yang Jin Kim, Gunho dan Amil memutuskan untuk pergi ke lapangan golf sama sekali. "Karena ini pertama kalinya kamu berada di ladang, kami akan menemanimu ke ladang, dan sebagai imbalannya, kamu perlu membelikan kami minuman." "Saya akan melakukannya dengan senang hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu boleh bermain golf selama jam kerja?" "Ini hari kerja. Saya sedang bekerja sekarang. Ini adalah bagian dari pekerjaan saya." "Begitu. Sesuatu yang berhubungan dengan Limondel Dion." "Benar. Begitu perusahaan multinasional. Limondel Dion berhasil memulai usaha patungan dengan firma Korea, firma hukum kita akan mendapat bayaran." "Oh, begitu. Baiklah. Kalau begitu aku akan bergabung dengan bisnismu hari ini. Dan kamu pergi ke lapangan untuk pertama kalinya bersama kami hari ini." Pengacara Kim bersikeras bahwa mereka harus memiliki putaran golf 18 lubang daripada putaran 36 lubang karena putaran 36 lubang akan terlalu berat untuk pemula seperti Gunho. Jadi mereka menuju ke Pine Creek Country Club yang terletak di kota Anseong karena memiliki lapangan golf umum 18 lubang. Cuaca cerah dan cerah hari itu. Ini sangat bagus. Gunho merasa senang berada di lapangan golf hijau yang luas. Luar biasa. Amil sepertinya juga menyukainya. "Oke, Gunho, pukul bolanya." Gunho merasa gugup. Dia meraih satu wood dan mengambil posisi untuk mengalamatkan bola, dan dia memukul bola. Bola Gunho menjadi tidak bisa dimainkan. Gunho merasa menyesal dan malu. Dia bahkan tersipu malu. "Aku tidak tahu kenapa aku bermain golf. Ini terlalu sulit. Sial, aku ingin membuang supirku dan pulang." Gunho berantakan dalam bermain golf. Saat terjadi benturan, jangan angkat kepala. Letakkan bebanmu di kaki kiri. Gunho menjadi lebih baik setelah babak pertama babak tersebut. "Kamu baik-baik saja." Orang-orang di sekitar Gunho bertepuk tangan, dan dia merasa terdorong. Ini mungkin menyenangkan. Gunho secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri dan bersenang-senang bermain golf. Dia semakin jarang membuat double bogey atau triple bogey. Sekarang aku mengerti kenapa orang bermain golf." Gunho bermain golf hari itu mengikuti instruksi pengacara Kim sepanjang waktu, tapi dia merasa baik-baik saja. "Selamat, Gunho. Anda bukan lagi pemula di bidang ini. Saya merasa seperti saya tidak bermain golf hari ini, tetapi Anda melakukannya untuk saya." Setelah bermain golf, Gunho mengajak pengacara Kim dan Amil ke sebuah restoran di Pyeongtaek yang khusus menyajikan galbi. Nama restorannya omong kosong dan mereka hanya menggunakan iga sapi Korea. Ini adalah restoran iga sapi yang sangat terkenal. "Selamat menikmati." Amil menyukai hidangan itu, dan mengangkat ibu jarinya dan terus berkata rasanya enak. Itu adalah hari ketika Amil meninggalkan Korea. Gunho pergi ke Palace Hotel untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Pengacara Kim sudah ada di sana ketika Gunho tiba di hotel. Gunho diam-diam bertanya kepada pengacara Kim, "Apakah menurut Anda mereka akan memulai usaha patungan dengan Eknopak?" "Negatif. Mereka berdua ahli bisnis yang canggih. Tampaknya tidak akan mudah untuk mencapai kesepakatan dengan persyaratan yang memuaskan kedua belah pihak." Benarkah?" Amil datang ke lobi sambil menyeret barang bawaannya. "Saya akan segera bertemu denganmu."
Gunho mengulurkan tangannya pada Amil untuk berjabat tangan. Aku lebih tertarik padamu, Gunho, daripada Presiden Eknopak. Kenapa? Saya tidak punya uang atau teknologi untuk melakukan usaha patungan. Yah, aku sangat menyukaimu, seperti seorang teman. Haha, terima kasih sudah mengatakan itu. Mengapa Anda tidak mengunjungi saya di Jepang bersama pengacara Kim? Saya tahu lapangan golf yang bagus di sana. Apakah orang Jepang juga sering bermain golf? Saya sering pergi ke klub golf Yonehara dekat Tokyo tempat perusahaan saya berada. Jadi begitu. Diperlukan waktu sekitar 50 menit dengan kendaraan dari Bandara Haneda di Tokyo untuk sampai ke sana. Letaknya di kota Ichihara, Prefektur Chiba. Anda bahkan tidak memerlukan mobil untuk pergi ke sana. Anda bisa menggunakan shuttle bus. Datanglah ke Jepang di dalam waktu dekat. Aku akan mengajakmu berkeliling. Benarkah? Baiklah, aku akan melakukannya. Sebaiknya kamu berangkat sekarang. Kamu tidak ingin ketinggalan pesawat. Ayo berangkat. Gunho kembali ke kantornya setelah melihat Amil meninggalkan negara itu. Dia merasa sangat mengantuk. Ketika dia minum secangkir kopi untuk mencoba tetap terjaga, dia menerima telepon dari Sukho Lee yang menjalankan bar di Jalan Gyeongridan. Hei, Sukho, ada apa? Apakah kamu sibuk? Bisakah kita bicara? Tentu, aku baik-baik saja. Bagaimana barmu? Tidak apa-apa. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa aku akan menikah bulan depan. Wah, benarkah? Selamat ya kawan. Di mana kamu akan melangsungkan pernikahanmu? Di peringatan Perang Korea di kota Yongsan. Peringatan Perang Korea. Apakah mereka memiliki aula pernikahan di sana? Ya, itu besar. Begitu banyak pasangan yang mengadakan pernikahan mereka di lokasi itu akhir-akhir ini. Sulit untuk memesan tanggal yang tersedia untuk pernikahan kami. Aku pasti akan berada di sana. Sekali lagi selamat. Aku iri padamu, kawan. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan pengantinmu? Dia punya bisnis sendiri, toko pakaian. Itu bagus. Aku sangat iri. Aku akan memberitahu Min Hyuk di Tiongkok tentang pernikahanmu. Terima kasih. Oh, berikan alamat rumahmu. Aku ingin mengirimkan undangan pernikahanku padamu. Kamu tidak perlu mengirimkan undangan pernikahannya. Kamu cukup mengirimiku pesan. Tidak, aku ingin melakukannya dengan cara yang benar. Berikan alamatmu, Bung. Gunho tidak dapat mengingat alamat rumahnya jadi dia mengeluarkan kartu registrasi penduduknya untuk melihat alamatnya sendiri. Tower Palace, Eonjuro 30 Gil, Gangnam-gu, Seoul. Gunho memberikan alamatnya kepada Sukho. Setelah menutup telepon dengan Sukho, Gunho langsung menelepon Min Hyuk yang berada di China. Hei, Sukho akan menikah. Dia baru saja meneleponku. Benarkah? Jadi dia akan menikah sebelum kita. Jekas, ada apa? Sesuatu terjadi antara kamu dan dia. Tahukah kamu apa yang dia katakan padaku ketika aku sedang belajar untuk ujian kerja pemerintah saat berkumpul dengan teman-teman kita? Apa yang dia katakan? Dia bilang kenapa aku butuh waktu lama untuk lulus ujian. Dia menepuk kepalaku sambil mengatakannya, dan dia menertawakanku. Aku jadi ingin memukulnya. Haha, lupakan saja. Dia juga sangat kejam ketika kami masih di SMA. Dia sering menepuk kepalaku kapanpun dia mau. Gunho ingin memberitahu Min Hyuk tentang kejadian Sukho mengambil payungnya di sekolah menengah, tapi dia urungkan. Mari kita ucapkan selamat padanya. Pernikahannya akan diadakan pada tanggal 6 bulan depan di War Memorial of Korea di kota Yongsan. Bisakah Anda memberinya 50.000 won atas nama saya? Saya akan mengirimkan uang itu kepada Nona Jin Yang Jong. Saya rasa saya tidak bisa menghadiri pernikahannya. Haha, saya akan mengirimkan uang ucapan selamat sebagai biaya bisnis, jadi jangan khawatir mengirimkan uang itu kepada saya. Saya akan mengurusnya. Terima kasih banyak. Jangan katakan itu. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Bicaralah denganmu segera. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.